Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tema iman, syirik, kufur, dan nifak ya. Yang pertama adalah secara pengertian bahasa, iman itu berasal dari kata amina. Wah, ini mohon maaf, ini keliru ketik, bukan amuna ya. Kalau amuna nanti wazannya keliru, itu nggak ada wazan faula itu. Wazannya adalah amina, yang kemudian mempunyai masdar al-amanah, ada juga yang mempunyai masdar al-iman, begitu. Arti secara bahasa yaitu percaya. Sedangkan secara istilah membenarkan di dalam hati, lalu kemudian meyakini di dalam hati, lalu mengucapkan dengan lisan, lalu terakhir merealisasikan dengan perbuatan. Itu secara istilah. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari itu secara bahasa iman itu berarti tasdiq, membenarkan begitu. Tapi secara syar'i iman itu membenarkan Rasulullah dengan segala apa yang datang dari beliau. Jadi semua yang didatangkan dari beliau berdasarkan wahyu, maka wajib kita benarkan. Itu yang dinamakan dengan iman, begitu ya. Oke, ada beberapa perbedaan iman dari beberapa aliran dan golongan pada ulama salaf. Pada ulama salaf, maksudnya ulama salaf ini bukan salaf yang dalam pengertian kita sekarang, tapi ulama salaf adalah yang hidup setelah masa tabi'in. Nah, pada ulama salaf, mereka meyakini iman itu, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan kemudian menjalankan rukun-rukun iman. Jadi menurut ulama salaf, realisasi dalam perbuatan, jadi merealisasikan keimanan dalam hal perbuatan itu disebut atau dianggap sebagai penyempurna iman, begitu ya. Nah, ini berbeda dengan Mu'tazilah, sama tapi berbeda itu. Mu'tazilah mengatakan iman itu melakukan dengan perbuatan, mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati. Jadi melakukan perbuatan terlebih dahulu. Artinya menurut Mu'tazilah, realisasi iman dalam hal perbuatan adalah sebagai syarat sahnya iman, disebut sebagai iman, begitu. Jadi syarat sahnya seseorang dikatakan beriman adalah, menurut Mu'tazilah ini ya, adalah merealisasikan bentuk-bentuk keimanan dalam hal perbuatan. Itu menurut Mu'tazilah. Sedangkan menurut Murji'ah, kaum Murji'ah, iman itu cukup meyakini dan mengucapkan secara lisan saja, tidak perlu realisasi, begitu. Lalu kemudian menurut Karomiyah, jadi iman itu cukup mengucapkan secara lisan saja tanpa meyakini secara hati. Tentunya ini sangat berbahaya ya, tidak bisa diterapkan. Yang bisa diterapkan adalah pengertian dari ulama-ulama salaf, ulama yang hidup setelah masa tabi'in maksudnya ya. Itu yang lebih ashah, lebih benar, begitu. Oke, kita menginjak pada syirik. Syirik secara bahasa berarti mukhalafatu baina syarikain. Jadi mencampur adukkan di antara dua hal, begitu ya. Dan sedangkan secara istilah
bermakna asyraka billah. Asyraka billah ini merupakan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, begitu. Nah, macam-macam syirik ketika dikatakan menyerupakan Allah di page sebelumnya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini punya implikasi ada pembagian syirik menjadi tiga, yaitu syirik rububiyah. Syirik rububiyah itu apa? Menisbatkan hal-hal rububiyah. Hal-hal rububiyah ini hal-hal yang menjadi istilahnya bukan pekerjaan Tuhan ya, semacam tarbiyah, bentuk tarbiyah Allah kepada makhluknya, begitu. Seperti halnya memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan makhluk milik Allah, sifat-sifat rububiyah milik Allah kepada sesuatu selain Allah, kepada seseorang ataupun kepada sesuatu benda. Nah, ini termasuk syirik rububiyah. Contohnya kalau di dalam Al-Quran itu ketika Fir'aun diajak dakwah kembali kepada jalan Allah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun itu dengan sombong menjawab, saya tidak pernah sakit, saya bisa mematikan seseorang, menghidupkan seseorang. Caranya bagaimana? Didatangkanlah seorang narapidana, lalu kemudian kalau ini saya ampuni, maka saya telah memberikan kehidupan baginya. Kalau ini saya maafkan, saya penggal, maka saya sudah bisa mematikan nyawa seseorang. Nah, itu dengan sombongnya seperti itu Fir'aun menjawab. Nah, ini termasuk syirik rububiyah. Lalu syirik yang lain adalah syirik uluhiyah, begitu ya. Menisbatkan atau menyamakan seseorang dalam hal kelayakan disembah dan ditaati dalam hal-hal beribadah. Contohnya berkorban selain nama Allah. Ini jelas tidak boleh sama sekali, karena di dalam Al-Quran itu kalau berkorban ya harus ikhlas, murni lillahi ta'ala, bukan karena hal yang lain. Ada Pak contohnya, ada beberapa di antara kita banyak menyembelih ayam misalkan untuk menyembelih ayam hitam untuk menyempurnakan ilmu, begitu. Ilmu apa itu saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas menyembelih hewan kurban selain atas nama Allah itu termasuk syirik uluhiyah. Contoh yang lain yang ada di dalam Al-Quran adalah Qabil dan Habil. Jadi dimana ketika oleh Nabi Adam disuruh ini kemudian berkorban hasil tanaman atas nama selain Allah, makanya tidak diterima begitu amal ibadahnya. Nah, itu dia. Oke, lalu kemudian syirik yang terakhir adalah syirik asma wa sifat. Jadi menyamakan seseorang mempunyai kemampuan yang sama sebagaimana nama dan sifat-sifat Allah yang 99 itu. Jadi contohnya mengagungkan seseorang yang punya kelebihan nih, bisa meramal masa depan. Wah, ini sudah termasuk syirik asma wa sifat. Termasuk ini ketika kalian percaya ramalan bintang horoskop, Gemini hari ini punya kabar baik. Gemini hari ini punya kabar buruk, hindari yang namanya perempatan misalkan seperti itu. Perempatan jalan dihindari. Ini termasuk sifat syirik asma wa sifat, begitu ya. Maka berhati-hati betul. Oke, kita lanjut masuk ke bahasan kufur. Nah, kufur di sini asal bahasanya berasal dari
atag. Oh, ini atag tiab begitu. Tertutup, menutupi begitu ya. Jadi semacam petani menutupi biji-bijian kedelai, biji-bijian padi atau biji-bijian jagung, lalu kemudian ditutupi dengan tanah, itu termasuk kufur begitu, menutupi sesuatu. Nah, secara bahasa itu ya. Jadi ada juga yang juhud itu terhalang begitu ya. Sedangkan secara bahasa kafaro yakfuru kufron. Jadi menutupi, menyelubungi begitu. Secara istilah kufur adalah perbuatan atau sikap mengingkari. Jadi juga bisa bermakna tidak bisa tahu atau tidak bisa memahami keberadaan Allah sehingga tidak percaya, bahkan cenderung sering bermaksiat. Kalau dalam pengertian syar'i ada 3 kufur harbi. Itu kufur yang orang-orang kufur kafir yang sering mengganggu dan memerangi terlebih dahulu umat Islam. Itu kufur harbi. Lalu kemudian ada kufur mu'ahid. Jadi orang-orang kafir yang kemudian melakukan gencatan senjata dengan umat Islam begitu ya. Lalu kemudian ada kufur zimmi. Kufur zimmi ini yang kufur yang tunduk lalu kemudian ikut serta wajib membayar pajak jizyah begitu ya. Ada beberapa macam kufur begitu ya. Yang pertama kufur ingkari. Jadi ada kufur ingkari, lalu kufur juhud, lalu kufur infak, ada kufur syirik gitu. Jadi kufur ingkar itu ingkar atas keberadaan Allah. Lalu kufur juhud itu mungkin percaya adanya Tuhan tapi mengingkari ajarannya begitu. Jadi tidak suka atas ajaran sedekah, tidak suka ajaran apalah aku ki yo Islam tapi yo ora usah melu salat, ora usah melu poso Ramadan. Nah, semacam itu juga termasuk kufur juhud nih ya, hati-hati. Ada kufur nifak. Jadi percaya adanya Tuhan, Nabi dan ajaran tapi sebatas lidah tanpa pengalaman. Ketika ditanya, kamu Islam? Iya. Kamu sholat? Enggak. Loh, katanya Islam, tapi enggak sholat. Kamu Islam? Iya. Puasa? Enggak. Loh, katanya Islam, tapi kok enggak puasa Ramadan? Kamu Islam? Iya. Bayar zakat, fitrah? Enggak. Loh, piye toh? Islam tapi tidak mengamalkan ajarannya. Maka itu bisa masuk dalam golongan kufur nifak. Hati-hati. Nah, lalu ada kufur syirik. Percaya Allah dan nabinya tapi masih mempersekutukan Allah. Yo, percaya Allah, sholat, puasa. Tapi kemudian datang ke dukun, Mbah Dukun, saya digawani sikep ben selamat. Nah, itu juga bahaya itu. Atau Mbah Dukun, aku tuh Mbah Tuyul misalkan seperti itu. Wah, malah berbahaya itu juga ya. Jadi itu termasuk kufur syirik gitu ya. Lalu kemudian ada kufur nikmah. Tidak mensyukuri nikmat yang diperoleh. Nah, ini yang paling sering jatuh umat manusia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, manusia itu sering jatuh
sering banget jatuh pada kondisi di mana dia tidak bersyukur atas nikmat yang dia peroleh. Nah, ini hati-hati. Ketika tidak bersyukur, ya bisa menjadi kufur nikmah. Duh ya Allah, duit kuntek ya Allah. Duh ya Allah, aku butuh duit ya Allah, tapi gimana caranya? Atau misalkan dapat bekerja, aduh ya Allah, aku bolak-balik kerja maksimal, tapi kok duitku juga hari semini. Hati-hati, itu bisa masuk kepada kufur nifak. Kufur nikmah, kufur nikmat Allah. Hati-hati betul ya. Ingat, manusia sering jatuh dalam hal tidak bersyukur atas nikmat Allah, kata Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian ada kufur murtad. Wah, ini yang sangat berbahaya nih. Jadi masuk Islam lalu kemudian kembali murtad. Setelah beriman pada Allah dan mengamalkan ajarannya Islam, ternyata kemudian balik murtad lagi. Ada Pak kayak gitu? Banyak. Contohnya banyak sekali. Silakan cari aja di Google, tapi jangan jadi lambe turah ya, bahaya. Oke, lanjut. Kufur Alkitab yang terakhir. Jadi non-muslim yang percaya pada Tuhan dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabinya. Ini ada kayak gini mah ada, tapi juga ada pengertian yang lain. Dia muslim tapi hafal ayat Al-Quran. Bisa pakai gitu, banyak sekali contohnya. Kalau mau di beberapa seminari Kristen itu ada pelajaran teologi Islam, ayat-ayat Al-Qurannya dihafal, tapi kemudian ya bukan untuk diajarkan begitu ya. Itu termasuk kufur Alkitab. Oke, kita lanjut. Nifak secara bahasa berbeda luar dan dalam, lalu kemudian berbeda zahir dan batin. Secara istilah mengaku dan menampakkan rasa percaya, akan tetapi dalam hati sama sekali nggak percaya. Ciri-ciri hadis, ciri-ciri nifak nih atau orang-orang munafik dalam hadis. Yang pertama, suka berbuat dusta. Idza kalama kadzaba. Suka mengingkari janji. Ketika berjanji diingkari. Kayak caleg nih biasanya nih. Sekarang kan musim caleg nih, pilkada nih sekarang. Banyak itu janji-janji bertebaran. Tapi kemudian setelah terjadi, kemudian sesudah dipilih dan menjadi pimpinan daerah, apakah kemudian ditepati janjinya? Kalau tidak, maka pemimpin yang suka obral janji bisa saja masuk ke dalam pemimpin yang munafik. Hati-hati, kalian mau jadi pemimpin, jangan suka obral janji saat pilkada atau saat pemilihan yang lain. Bahaya itu, bisa jatuh ke dalam munafik. Yang ketiga, suka berkhianat. Sudah diamanai kemudian berkhianat, sudah dipercaya kemudian berkhianat. Dipercaya sebagai pemimpin misalkan, udah janji-janji, obrol janji banyak saat pilkada atau pemilihan yang lain, kemudian sudah jadi lupa, bahkan pura-pura lupa. Wah, ini bahaya sekali nih, mengingkari janji. Lalu kemudian yang susah ketika sudah menjabat kursi, lalu kemudian berkhianat, tidak berpihak kepada rakyat yang telah memilihnya, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Hati-hati itu para pemimpin itu, ya. Kalian kalau besok mau jadi gubernur atau wali kota,
atau kemudian Pak Bupati, ya ini harus diingat betul ini, hadis orang munafik, ya. Jangan sampai jatuh kepada jurang kemunafikan. Nah, kalau di dalam Al-Quran apakah sama Pak seperti hadis? Berbeda. Kalau di dalam Al-Quran orang-orang munafik itu cirinya adalah yang satu suka menyuruh berbuat ingkar terhadap kebenaran. Jadi menyuruh melakukan perbuatan yang jelek-jelek begitu. Lalu suka melarang berbuat baik. Ini bahaya sekali. Nah, kalau dalam Al-Quran ada juga nih salah satu ciri-cirinya, yaitu tidak suka bersedekah. Bahaya ini. Tidak suka bersedekah bisa diindikasikan menjadi ciri-ciri salah satu sifat munafik. Yang terakhir lebih parah ini, cenderung lupa dan lalai kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, hati-hati ya, perhatikan betul ini ciri-cirinya. Jangan sampai kalian punya ini. Oke, kita lanjut. Sebenarnya orang-orang munafik itu merahasiakan sikap mereka dengan sangat ketat tersembunyi agar tidak diketahui oleh kaum mukminin. Mereka berusaha sekuat tenaga menipu Nabi dan kaum mukminin biar nggak terlihat sifat-sifat jelek mereka. Tapi Allah membukanya lewat wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Sebaik apapun mereka berusaha untuk menipu daya atau menutup-nutupi, hanya Allah yang paling baik dalam hal membuka kedok tipu daya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari semua tipu daya orang-orang munafik, orang-orang syirik, orang-orang kufur, dan orang-orang yang istilahnya memberikan kemadaratan kepada kita semua. Semoga kalian semua yang mendengarkan video ini diberikan ketetapan iman, sehingga sampai kapanpun kalian akan berjalan di muka bumi ini di atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalian mau jadi mahasiswa, kalau beriman alhamdulillah. Kalian nanti kalau mau menjadi pengusaha harus juga dilandaskan atas dasar iman kepada Allah. Insya Allah kapanpun saya akan berdoa untuk kesuksesan kalian semua yang menonton video ini. Nah, sepertinya sudah selesai slide video kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Semoga kita mendapatkan hidayah dalam keteguhan iman yang kita pegang, dunia dan akhirat. Sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.